Baik, beberapa menit ke depan saya serahkan kepada Kak Aji untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum tahu apa itu Ombudsman. Mungkin bisa sharingkan visi misi dan apa yang dikerjakan Kak Aji sebagai penegak kebenaran dan keadilan. Silakan Kak Aji. Terima kasih Riko. Selamat sore Kak Lina, Riko, teman-teman sekalian. Salam kenal. Iya tadi sudah diperkenalkan singkat, nama saya Aji. Saya bekerja di Ombudsman Republik Indonesia sebetulnya sejak bulan Juli 2001 ya, 2001. Jadi sekarang 2021. Jadi 20 tahun 2 bulan lah gitu ya kira-kira. Sepertinya nggak terasa gitu, tapi ya mungkin itu karena karena memang Tuhan harus terus semangat gitu ya, meskipun sebetulnya dalam perjalanannya banyak bumpy road-nya gitu ya, naik turunnya. Ya saya saat ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat di Ombudsman. Jadi ini frontline-nya lah gitu ya, garda terdepannya kalau masyarakat itu mau menyampaikan laporan ke Ombudsman. Nah, apa itu Ombudsman? Mungkin saya cerita sedikit ya, saya mau share screen aja mungkin biar lebih gampang gitu untuk bisa memahaminya. Iya, jadi mudah-mudahan kelihatan. Bentar, saya perbesar. Udah Kak. Ya, jadi biasanya orang yang belum tahu Ombudsman pasti akan tanyanya, kalau ada Om, tantenya mana? Ya, jadi itu yang sering banget kami dengar gitu ya, atau banyak memang yang nggak tahu Ombudsman itu singkatan apa gitu ya. Nah, sebetulnya Ombudsman memang bukan singkatan. Jadi akar katanya itu dari bahasa Skandinavia yang artinya diserap kemudian di bahasa Inggris gitu ya. Arti harfiahnya sih sebetulnya perwakilan gitu kira-kira. Jadi kalau dulunya di periode awal itu dibentuk pertama kali oleh Raja Swedia, dia dapat inspirasi begitu ya dari pengasingan dirinya waktu ke Turki. Di Turki itu ada model yang mirip dengan Ombudsman seperti itu ya. Jadi ada masyarakat menyampaikan pengaduan ke satu orang yang dipercaya oleh raja, dan kemudian orang ini menyampaikan kepada rajanya, dan kemudian akhirnya bisa dapat solusi, kira-kira begitu. Kalau di Korea Selatan, tadi saya sedikit cerita ya, karena Korea Selatan punya sistem teknologi informasi untuk pengelolaan pengaduan yang sangat canggih. Di sana mereka punya satu konsep namanya genderang tabuh ya, Sonmungo kalau nggak salah itu namanya. Jadi kalau ada masyarakat yang nggak puas sama layanan rajanya, mereka akan menabuh gendang itu kencang-kencang di depan kerajaan, sehingga di depan istana gitu ya, sehingga nanti akhirnya dia diminta untuk menyampaikan apa masalahnya dan bisa diselesaikan oleh raja. Kira-kira modelnya gitu. Jadi sebetulnya ada banyak model, dan ini Raja Swedia itu kemudian lihatnya tuh kebetulan di Turki. Nah, kemudian akhirnya dia ambil untuk dibawa ke Swedia dan akhirnya establish lah, kira-kira begitu. Jadi modelnya Ombudsman ini kayak orang yang ya bisa dibilang betul-betul harus punya integritas yang baik, harus punya benar-benar bisa punya kemampuan komunikasi yang baik untuk bisa menjalin hubungan. Istilahnya dia jadi katalisator atau ya lubrikan lah gitu ya, memperlancar komunikasi, karena seringkali kan kalau masyarakat itu menyampaikan sesuatu ke pejabat yang lebih tinggi, dia akan mengalami kesulitan. Ombudsman itu ada di tengah-tengahnya. Tapi prinsipnya dia nggak boleh memihak pihak manapun. Gitu. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau di negara-negara sekarang udah ada lebih dari 90 negara yang menerapkan ini, ada 170 ya menurut datanya International Ombudsman Institute. Nah, Ombudsman itu kenapa nggak pakai nama lain? Kenapa kok tetap menggunakan nama Ombudsman? Karena memang Ombudsman itu kata yang digunakan di seluruh dunia gitu ya, dan orang langsung bisa nangkep gitu. Jadi harapannya supaya nantinya di masyarakat internasional pun bisa istilahnya diakui bahwa memang Ombudsman punya ombudsman gitu.
bahwa Indonesia punya ombudsman gitu ya. Dan ini juga sama sejajar dengan ombudsman di negara lain. Dan memang waktu itu pernah kita coba untuk bisa mengusulkan nama-nama lain dan ternyata nggak cocok, kira-kira gitu. Alasan lainnya. Ya, kalau dari konstitusi kan ada ya di Undang-Undang Dasar itu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Nah, konteks di poin melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa inilah yang kemudian diadopsi di Undang-Undang 37 tahun 2008 gitu. Nah, di situ disebut bahwa ombudsman itu adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, kalau konteks genealoginya, kalau mau lihat nih, mungkin kira-kira modelnya kayak gini nih. Jadi kalau KPK itu sebetulnya masuk di dalam konteks eksekutif, kenapa? Karena memang dia lahirnya itu dari satu pemikiran untuk ada satu penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi sama seperti polisi pun juga sebetulnya ranahnya ada di eksekutif. Sementara ada lembaga-lembaga lain setelah reformasi itu yang muncul dan kemudian jadi ada beberapa fungsi gitu ya. Misalnya dia genealoginya ada yang gabungan dari yudikatif dan legislatif. Misalnya Mahkamah Konstitusi itu sebabnya kenapa dalam kerangkanya putusan Mahkamah Konstitusi itu ada semacam kayak fungsi pengadilannya juga gitu ya yang berjalan. DKPP itu juga begitu ya, terkait dengan pemilu kalau dia ya kewenangannya, pengawasannya. Terus kemudian Komisi Informasi itu juga ada putusan, KPPU itu ada putusan gitu. Kalau Ombudsman, Komnas HAM, KASN, BPK, KY, Bawaslu, ini sebetulnya yang dikeluarkan ini rekomendasi. Jadi nggak berupa putusan, dan memang sebetulnya dalam konteks aslinya kalau prinsip di Ombudsman itu rekomendasi Ombudsman itu nggak mengikat, tapi ya secara moral harus dilakukan, kalau nggak dilakukan kualat, kira-kira gitulah. Dan memang benar sih, banyak akhirnya rekomendasi kita yang nggak jalan itu terus ternyata bukan nggak jalan, nggak dipatuhi gitu ya. Akhirnya orang-orang itu ya kualat juga, ada yang ditangkap sama KPK gitu, ada yang ya macam-macam lah gitu. Nah, kira-kira seperti ini kalau kewenangannya untuk gen eksekutifnya di Ombudsman itu ada yang minta keterangan dokumen, manggil saksi, kemudian bisa mediasi konsiliasi, manggil paksa terlapor gitu. Kalau yang gen legislatifnya, kami punya kewenangan untuk memberikan saran perbaikan peraturan, publikasi temuan gitu ya, rekomendasi, saran perbaikan. Ini bahkan sampai tingkat presiden dan DPR gitu. Imunitas juga ada, ini yang nggak dimiliki oleh KPK gitu ya. Jadi dalam menjalankan tugasnya Ombudsman itu nggak bisa ditangkap atau digugat di pengadilan. Nah, yang tambahannya di Undang-Undang Pelayanan Publik itu adalah gen yudikatif. Kami diberikan kewenangan untuk melakukan adjudikasi khusus terkait ganti rugi. Nah, tapi ini belum bisa berjalan karena peraturan presiden terkait ganti ruginya sampai sekarang tuh belum jadi. Gitu. Padahal itu umurnya udah hampir 12 tahun. Ya, kalau bicara tentang pelayanan publik, apa sih pelayanan publik? Definisinya di Undang-Undang 25 tahun 2009 itu pelayanan publik itu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi harus dipahami bahwa ketika kita lahir pun sampai dengan kita meninggal, itu masih berkaitan dengan pelayanan publik. Lahir harus ada aktenya, meninggal juga begitu gitu ya. Termasuk ketika kita kuliah itu juga sebetulnya kan ada kaitannya dengan administrasi dan sebagainya. Maka sebetulnya ada hak dan kewajiban di dalamnya. Nah, ketika akhirnya hak kita itu ada yang dilanggar atau haknya itu tidak dipenuhi, maka sebetulnya kita punya hak untuk bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik. Nah, saya cerita aja bahwa di negara yang maju itu persentase keluhan masyarakatnya ke lembaga-lembaganya seperti Ombudsman
dibandingkan dengan jumlah populasinya, persentasenya itu tinggi. Nah, bayangannya misalnya gini ya, saya cerita teman-teman. Australia, jumlah populasi penduduknya sekitar 25 jutaan. Laporan ke ombudsman mereka itu sekitar 50.000 per tahun. Swedia, populasinya sekitar 9 jutaan penduduk. Laporan masyarakatnya itu sekitar berapa waktu itu ya, kalau nggak salah sekitar 25 atau 10.000, sekitar segitulah per tahun gitu ya. Ombudsman Republik Indonesia terima laporan per tahun itu 10.000 laporan. Jumlah populasi penduduknya 200 berapa sekarang? 70-an juta gitu ya. Di 0,00 sekian persen gitu loh jumlahnya. Bandingkan dengan New York, satu kota yang jumlah populasinya itu 8 juta, per tahunnya mereka terima pengaduan ke call center-nya mereka itu 24 juta. Jadi rata-ratanya satu orang per tahun itu komplain 3 kali gitu. Yang dikomplainin itu sekitar masalahnya itu ya mulai dari yang hal-hal yang sulit sampai yang remeh gitu, misalnya ya masalah kucing tetangganya tuh ngeongnya terlalu kenceng gitu ya, terus itu juga bisa dikomplain gitu loh sama mereka. Nah, budaya ini mungkin yang belum ada ya di kita, dan itu bisa dipahami karena kita seringkali akhirnya berpikir bahwa yang nggak prosedural itulah yang prosedural gitu. Paham ya maksudnya ya? Seringkali akhirnya kita berpikir, oh yang berlaku itu misalnya ya harus, kalau istilahnya Bu almarhum Bu Dorothy ya juplok gitu ya, maju dengan amplop atau hal-hal yang lain yang mungkin seharusnya kita bisa dapatkan pelayanan yang lebih baik, nggak usah perlu pakai tips segala macam, nggak usah istilahnya dapetin layanan yang bertele-tele sampai di pingpong bolak-balik gitu ya, hal yang seperti itu. Nah, itu yang sebetulnya jadi salah satu hal yang kita perjuangkan. Bagaimana negara kita itu bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakatnya, terus-menerus meningkatkan kualitasnya gitu ya. Dan etalasenya, kacanya itu jangan cuma bisa dilihat di ibu kota provinsi atau kota-kota besar, tapi harus sampai ke daerah-daerah yang terpencil gitu, yang marginal. Nah, itu yang jadi tantangan besarnya. Saya kira teman-teman di daerah pasti paham gitu ya, apa yang menjadi masalah pelayanan publik di daerahnya. Nah, di mana posisi ombudsman? Posisi ombudsman itu adalah menjadi lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik. Di pasal 2 ya Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman, itu ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan organik. Jadi independen gitu ya dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Pertanyaannya yang paling sering diajukan, siapa yang pilih? Yang pilih adalah DPR gitu ya, anggota DPR. Tapi memang ombudsman tidak bertanggung jawab secara langsung kepada DPR gitu. Yang kami lakukan adalah kami menyusun laporan tahunan dan itu dipublikasikan kepada masyarakat, karena sebetulnya tanggung jawabnya lebih ke masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, dapat dari mana anggarannya? Anggarannya memang dari APBN gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita tunduk kepada Kementerian Keuangan misalnya yang memberikan APBN, itu kan banyak. KPK pun juga sebetulnya dulu seperti itu gitu. Kemudian lembaga-lembaga negara independen yang lainnya juga sama halnya seperti itu. Nah, gitu kira-kira. Di mana posisinya? Ya, kalau dulu Ombudsman Nasional sebelum tahun 2008, sebelum ada undang-undang, awalnya tuh kita dasarnya pakai keputusan presiden. Jadi sebetulnya lemah. Kita masuk menjadi namanya Ombudsman eksekutif lah gitu. Setelah ada Undang-Undang 2008 itu menjadi Ombudsman parlementer. Posisinya kalau di susunan lembaga negara ya sebelum amandemen undang-undang itu kan ada seperti itu, MPR, di bawahnya ada DPR, Presiden. Nah, kalau Undang-Undang 45 itu yang setelah amandemen itu ada BPK. Tapi itu yang disebut di Undang-Undang 45 loh. Masalahnya Ombudsman tidak disebut secara langsung di Undang-Undang 45. Jadi dia layernya ada di bawahnya. Jadi posisinya sebetulnya kalau Prof. Jimli Asidiki mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan layernya itu ada di layer di bawahnya gitu, di bawahnya dari yang disebutkan di Undang-Undang 1945.
Nah, kalau lagi dari tugasnya, ini kira-kira saya menjelaskannya gini. Kalau yang terkait dengan laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi, kami melakukan pemeriksaan substansi dan menindaklanjuti laporan. Ya, kalau terkait dengan masalah yang misalnya sederhana, bisa kita lakukan investigasi atas perkara sendiri. Jadi nggak cuma nerima laporan, tapi juga bisa investigasi secara aktif gitu ya. Kemudian bisa mengembangkan dan mengelola jaringan narahubung di penyelenggara layanan dalam kerangka koordinasi kerja. Kalau yang adjudikasi ganti rugi dan sanksi pembinaan kepala daerah itu adalah tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Kalau melakukan upaya pencegahannya itu ada berupa pemeriksaan khusus terhadap peristiwa terindikasi maladministrasi. Jadi misalnya gini, kenapa distribusi harga gula itu misalnya kemarin ya, harga gula itu kenapa nggak bisa ditekan gitu ya. Nah, sebelum akhirnya terjadi masalah maladministrasi, kita cek dulu ada permasalahan apa di belakangnya. Misalnya mengenai masalah ketersediaan gulanya, impor gulanya, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita bisa mengetahui, oh ada kebijakan yang salah di situ. Sebelum akhirnya ada terjadi maladministrasi, kita langsung melakukan perbaikan. Atau pengawasan peristiwa rawan maladministrasi. Rawan maladministrasi itu misalnya dulu kalau teman-teman tahu tentang kepulangan TKI, itu kan sering banget tuh kalau kita dengar banyak TKI yang pulang ke Indonesia di airport itu diperas. Diperasnya itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Jadi justru malah mereka bukannya jadi pahlawan devisa, malah akhirnya jadi korban gitu ya. Mulai dari nganter itu harus mereka bayar ke orang yang khusus. Kemudian kalau mereka sakit itu di bandara itu harus dengan dokter yang khusus gitu dan lain sebagainya, itu macam-macam deh pokoknya pemerasan itu terjadi gitu. Sehingga akhirnya kita investigasi, terus setelahnya dikeluarkan saran perbaikan dan akhirnya dikeluarkanlah putusan untuk membubarkan tuh terminal itu. Jadi TKI sekarang akhirnya nggak harus masuk lewat terminal itu lagi untuk bisa keluar pulang ke rumahnya mereka masing-masing, kira-kira gitu. Nah, terus kalau yang terkait dengan survei kepatuhan itu kami juga lakukan juga indeks persepsi masyarakat untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di masing-masing instansi. Juga mendorong unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik itu yang operasional di penyelenggara dan partisipasi masyarakat. Jadi memang banyak instansi yang pengelolaan pengaduannya itu masih belum baik gitu loh. Ombudsman juga mendorong supaya akhirnya ada penguatan di masing-masing instansi tersebut. Nah, saya kira gitu ya. Kalau terakhir sebelum nanti kita bisa bahas lebih lanjut dalam tanya jawab mungkin ya, kalau diskusi silakan. Kalau di Ombudsman itu ada prosedur penyelesaian laporan yang terbagi di 3 tahapan besar gitu ya, di luar fungsi pencegahan. Di penerimaan dan verifikasi laporan ini adalah fungsi yang saya dan teman-teman di tim di Kasih Sayang Utama itu melakukan itu. Gitu. Jadi kami terima laporan, diregistrasi, laporan itu bisa ada orang datang langsung, bisa lewat surat. Kalau dulu sebelum pandemi berlangsung ya, yang lebih banyak itu emang lewat datang langsung, karena mungkin mereka bisa curhat lebih jauh gitu ya, bisa sampai 2 jam, 3 jam mereka ngalor ngidul ngomong macam-macam gitu ya, dan memang kami harus tetap dengarkan. Ada juga yang akhirnya mereka setelah ditanya, ya Pak, kami sudah dengarkan, kira-kira apa yang bisa Ombudsman lakukan? Akhirnya mereka jawab gini, ada yang bilang, sudah Pak, cukup, yang penting saya sudah didengar saja, saya sudah puas, gitu. Selesai. Jadi memang kadang-kala akhirnya kita istilahnya kesannya kayak ada ketakutan bahwa ya instansi ya terutama ya, kalau mendengarkan keluhan masyarakat itu pasti akan terjadi masalah gitu. Mereka akhirnya jadi takut juga untuk bisa menerima pengaduan dari masyarakat, khawatir nanti masyarakatnya marah dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya enggak juga. Kadang-kala yang mereka inginkan itu hanyalah didengar gitu. Belum tentu masalahnya selesai. Ombudsman pun juga sebetulnya pernah mengadakan survei kepuasan masyarakat dan 77% itu mereka puas dengan Ombudsman meskipun laporan mereka banyak juga yang belum selesai di Ombudsman. Jadi artinya mereka puas dengan
sikap atau respon dari ombudsman terkait dengan masalah yang mereka hadapi gitu. Dan mereka yakin bahwa nantinya ombudsman akan menyelesaikan laporan itu secara adil. Kira-kira seperti itu. Ya, di dalamnya juga ada penutupan kalau memang ternyata verifikasinya nggak memenuhi syarat laporan. Kami ada verifikasi formil dan material. Nanti mungkin lebih lanjut saya akan jelaskan nanti di diskusi aja kali ya. Kemudian ya tahap berikutnya itu ada pemeriksaan laporan. Ini teman-teman yang bisa melakukan investigasi, kadang juga kami harus menyamar seperti mata-mata gitu ya, dan akhirnya bisa menemukan jawabannya. Apalagi misalnya urusannya seperti SIM gitu ya, Samsat dan lain sebagainya, itu pasti mau nggak mau tuh harus cara-cara khusus gitu ya. Ada trainingnya buat teman-teman yang investigator ini, atau juga cara-cara yang lainnya. Tergantung mana yang kira-kira efektif untuk bisa mendapatkan bukti apakah ada maladministrasi atau tidak. Nah, jadi ada LAHP-nya di situ. LAHP itu adalah laporan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian ada berita acara konsiliasi kalau memang perlu dilakukan semacam mediasi gitu ya. Bedanya kalau konsiliasi itu mediatornya itu bisa mengusulkan solusi-solusi. Kalau di mediasi, kalau di konteksnya ombudsman itu nggak bisa menyampaikan usulan, hanya bisa menjembatani kedua belah pihak. Kemudian penutupan. Nah, kalau nggak selesai di tahap pemeriksaan laporan, misalnya seperti kasusnya tes wawasan kebangsaan yang KPK itu, akhirnya masuk di tahapan resolusi dan monitoring. Jadi di sini akhirnya bisa ombudsman bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah, memang rekomendasi ini nggak boleh dikeluarkan. Nah, ombudsman itu punya 34 perwakilan di seluruh provinsi, kebanyakan di ibu kota provinsi posisinya. Tapi mereka nggak boleh mengeluarkan rekomendasi. Yang boleh mengeluarkan rekomendasi itu adalah kantor pusat di Jakarta, karena yang tanda tangan itu adalah ketua ombudsman. Jadi memang harus lewat satu pintu lah, kira-kira begitu ya, supaya kualitasnya bisa terjaga. Ya, ini saya kira yang 2018 nggak perlu saya tampilin ya. Nanti saya tampilin yang lainnya dulu. Mungkin dari sebentar. Di sini aja deh. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini per 10 Agustus itu di 2021 kami terima akses masyarakat sekitar 8.864 gitu ya. Ini bisa naik lebih dari yang lain. Tapi porsi untuk konsultasi non laporan ini ya, konsultasi non laporan itu sekarang semakin banyak. Artinya kita mendorong sebelum masyarakat sampaikan laporan ke ombudsman, itu mereka berani untuk menyampaikan laporan ke instansinya dulu gitu. Karena kita mendorong supaya instansi juga mau peduli terhadap pengaduan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik mereka sendiri. Nah, kalau dari kelompok terlapornya yang paling banyak dilaporkan itu ya instansinya pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota. Kedua kepolisian, kemudian yang ketiga itu instansi pemerintah, kementerian, dan pertanahan juga banyak, dan seterusnya. Ya, persentasenya yang selesai itu sampai per tahun ini 71%. Agak susah memang untuk bisa mengurangi backlog karena memang ada laporan-laporan yang sulit gitu ya untuk kita selesaikan dalam waktu dekat, singkat. Yang paling banyak untuk tahun ini itu adalah laporannya terkait dengan agraria. Kepolisian nomor 2, kepegawaian ini terkait dengan misalnya mutasi pegawai, CPNS yang nggak puas gitu ya dengan seleksi, pendidikan itu masalah kemarin itu masalah tatap muka, masalah masih banyak lainnya ya, terutama misalnya penerimaan peserta didik baru ya PPDB yang kisruh di Jakarta juga banyak, baru peradilan, perhubungan dan seterusnya. Yang paling banyak itu adalah penundaan berlarut, teman-teman. Sampai beberapa tahun itu juga dugaan maladministrasi yang dilaporkan itu penundaan berlarut. Nggak tahu ya, mungkin karena memang akhirnya kita harus melihat bahwa ini bisa jadi peluang untuk masuknya tindakan korupsi gitu. Ya bayangkan misalnya kalau kita ngurus KTP yang harusnya seminggu misalnya gitu ya selesai tanpa biaya, terus akhirnya bisa jadi berbulan-bulan. Nah itu kemudian kadang-kala akhirnya kita tergoda untuk ya gimana nih bisa cepet nggak gitu, bisa gitu, tergantung mau lewat jalan mana nih gitu. Dan akhirnya kita kejebak untuk bisa memberikan sesuatu ya imbalan kepada
pihak kelurahan misalnya atau Dukcapil, sehingga akhirnya KTP-nya bisa keluar. Jadi penundaan berlarut itu bukan sesuatu yang remeh gitu, tapi itu perlu untuk dapat perhatian lebih lanjut. Oke, saya kira itu dulu mungkin ya. Kalau dari segi visi ya mungkin saya bisa sampaikan bahwa kalau visinya Ombudsman itu saat ini ya ini. Jadi visinya itu pengawasan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. Misinya itu memperkuat kelembagaan Ombudsman RI untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan Ombudsman, karena memang masih banyak instansi yang belum paham tentang Ombudsman, jadi mereka berpikirnya kita kayak polisi, padahal harusnya mereka menjadikan kita tuh sebagai mitra gitu loh, supaya mereka sendiri bisa dipercaya masyarakat ketika mereka pengaduan masyarakatnya itu mereka respon dengan baik gitu. Dan kemudian akhirnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik buat masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperluas daya jangkau pengawasan, terutama ke lapisan masyarakat yang kurang atau tidak terlayani, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membangun fungsi pengawasan yang tanggap dan menyasar pada perbaikan sistemik. Jadi seperti yang tadi, melakukan perubahan terkait dengan kepulangan TKI, perubahan peraturan terkait dengan kepulangan TKI, impor gula rafinasi begitu ya, impor beras kemarin, macam-macam gitu. Jadi itu yang kemudian jadi penekanan di dalam periode kepemimpinan yang baru nih, jadi 2021 sampai 2026. Mungkin itu dulu yang bisa di-share, Riko. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut di diskusi ya. Ya, terima kasih Kak Aji untuk pemaparannya. Kita jadi makin kenal dengan Ombudsman begitu ya. Ya secara singkat mungkin bisa dikatakan bahwa kehadiran Ombudsman adalah menghadirkan pelayanan publik yang bebas maladministrasi begitu ya, dan ini menjadi asa, menjadi hope ya bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang enggan untuk memberi suap, yang mendapatkan pelayanan berlarut-larut karena birokrasi yang semrawut, bagi mereka yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai prosedur begitu ya. Dan bagi kita semua yang berharap akan pelayanan publik yang lebih baik begitu. Kalau rekomendasi sudah dikeluarkan oleh Ombudsman, nah rekomendasi itu sifatnya gimana? Apakah bisa diabaikan atau bisa diajukan banding atau bagaimana begitu, Kak Aji? Atau juga bisa berikan contoh-contoh kasus begitu, Kak Aji, yang sudah ditangani. Terima kasih. Ya, ya rekomendasi itu sebetulnya kalau di Undang-Undang tentang Ombudsman ya, Undang-Undang 37 tahun 2008, rekomendasi itu wajib untuk dilaksanakan. Kalau di Undang-Undang 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pun sebetulnya disebutkan bahwa kepala daerah itu wajib juga melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kalau tidak, mereka bisa dapat sanksi administratif berupa pembinaan gitu ya. Nah, hanya memang sebetulnya yang jadi pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya gitu ya. Seringkali akhirnya berpikir apakah punya unsur pemaksaan. Nah ini dalam konteks ini sebetulnya akhirnya bertentangan dengan prinsip rekomendasi yang biasa dikeluarkan oleh Ombudsman, termasuk di Ombudsman Swedia sendiri yang jadi kiblatnya Ombudsman Republik Indonesia gitu ya. Karena sebetulnya rekomendasi itu prinsipnya kalau di negara lain, terutama di Swedia itu nggak wajib. Kita menyebutnya not legally binding, but morally binding gitu. Jadi mengikat secara moral. Dan biasanya di negara-negara yang sudah maju ombudsman-nya itu memang akhirnya mereka malu kalau sampai akhirnya ombudsman itu mengeluarkan rekomendasi. Jadi mereka akan upayakan supaya sebelum ada rekomendasi keluar mereka bisa selesaikan permasalahannya. Nah kita belum sampai tahap itu. Ada beberapa sebetulnya instansi yang akhirnya juga sudah menindaklanjuti ya rekomendasi ombudsman, misalnya sebentar, saya coba ingat-ingat dulu.
Kalau kok saya agak sulit ya. Mungkin sebetulnya banyak, tapi ya istilahnya ini deh, apa namanya, yang salah satunya itu yang lebih mudah buat saya kok kayaknya nginget yang tidak ditindaklanjuti ya. Gini, kalau yang tidak ditindaklanjuti itu salah satu yang terberat yang pernah Ombudsman alami itu adalah terkait dengan kasus GKI Yasmin. Gitu. Satu itu, tapi toh akhirnya sekarang sudah ada solusi gitu ya. Karena memang harus diakui itu bisa dibilang unsur latar belakang politiknya cukup kuat, meskipun akhirnya kita sudah sampai pada tingkat melaporkan ke DPR dan Presiden. Gitu. Kemudian yang apa namanya, yang terakhir itu sebetulnya misalnya beberapa laporan saya mungkin nggak bisa sampaikan terkait dengan masalah apa ya, pemilihan rektor gitu. Jadi ini kaitannya dengan sekarang itu Kemendikbud-Dikti ya gitu. Itu sampai 2 kali ganti menteri belum ada tindak lanjutnya gitu. Harusnya itu dipatuhi. Nah, sementara ada beberapa rekomendasi lain, misalnya terkait dengan masalah masalah mutasi bupati gitu ya. Terus kemudian ada masalah terkait dengan mutasi sekretaris jenderal oleh bupati maksud saya gitu ya. Kemudian rekomendasi lain yang sangat bombastis itu adalah rekomendasi terkait kasusnya Novel Baswedan tahun 2015 ketika Novel Baswedan itu apa ya dituntut karena masalah simulator SIM kalau nggak salah itu ya waktu itu ya. Nah kemudian akhirnya kejaksaan mengeluarkan deponering atas instruksinya presiden. Nah itu yang jadi salah satu yang jadi alasan dasarnya itu adalah rekomendasinya ombudsman. Karena memang ombudsman menemukan bahwa ada beberapa kejanggalan sehingga dilihat nggak ada bukti yang kuat untuk seharusnya polisi menangkap Novel Baswedan. Nah itu ada beberapa rekomendasi lain sih, tapi mungkin nanti saya coba ingat-ingat dulu. Tapi memang rekomendasi itu nggak banyak dikeluarin oleh ombudsman. Di negara manapun rekomendasi itu sedikit karena biasanya laporan masyarakat itu bisa selesai di tahap pemeriksaan di tengah-tengah gitu ya. Atau kadang juga ada yang waktu registrasi kemudian seminggu kemudian pelapornya telepon, Pak saya nggak jadi lapor, bisa dicabut nggak gitu, karena ternyata laporan saya yang ditembuskan ke instansinya oleh instansinya langsung diselesaikan gitu. Nggak usah lapor ke ombudsman lah, ngapain sih gitu, udah kita selesaiin aja ya gitu. Selesai. Nah yang kayak gitu ya senang juga sih ya gitu. Jadi akhirnya nggak terlalu lama gitu buat kami gitu untuk menyelesaikan. Nah apakah bisa diabaikan? Ya itu tadi sebetulnya karena memang sifatnya jadi semacam morally binding, tetapi sebetulnya kita tetap mendorong agar semua rekomendasi itu bisa dilaksanakan. Memang nggak punya ombudsman bukan seperti lembaga penegak hukum lainnya gitu ya, yang akhirnya bisa punya kewenangan memaksa. Tapi justru sebetulnya kalau saya sudah 20 tahun ini di ombudsman, saya justru melihat bahwa itulah justru kekuatannya ombudsman. Jadi dalam konteks persuasif inilah kita jadi kayak semacam melihat pentingnya menjaga relasi gitu loh, hubungan baik, sehingga akhirnya nggak perlu sampai ada pendekatan sanksi kepada instansi itu gitu loh, untuk bisa menyelesaikan. Nah mungkin salah satu hal yang menarik adalah yang terkait dengan misalnya Novel Baswedan tadi itu ya, itu nggak sampai nggak sampai akhirnya menimbulkan polisi itu marah gitu ya ke ombudsman karena atas rekomendasi ombudsman itu. Demikian juga kejaksaan. Nah itu perlunya akhirnya melihat prinsip imparsialitas itu benar-benar diterapkan.
tidak memihak kedua belah pihak, dan secara profesional betul-betul rekomendasi itu melihat apa yang seharusnya gitu, melihat dari sisi legal prosedur hukumnya seperti apa, tapi di sisi lain juga kepatutannya juga seperti apa. Nah, kalau di dalam konteks misalnya penegakan hukum yang lain, bisa saja yang dilihat itu hanya dari perspektif hukumnya saja gitu ya. Tapi dari sisi kepatutannya mungkin belum masuk. Ombudsman perlu untuk bisa melihat ada sisi kepatutan yang perlu dilihat oleh masing-masing pihak supaya melihat permasalahannya lebih jelas. Kalau salah satu profesor hukum di Universitas Pajajaran itu mengatakan ombudsman itu harus bisa memperlihatkan perspektif keadilan prosedural, di mana lembaga lain mungkin tidak bisa sedalam ombudsman di dalam menyampaikan hasil dari pemeriksaannya. Mungkin kira-kira seperti itu, Rik. Makasih Kak Aji. Kita lanjutin diskusi kita, teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin sharing sesuatu dalam kesempatan ini. Dipersilakan teman-teman boleh raise hand. Mungkin saya buka kepada 2 orang pertama. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan dalam diskusi kita malam hari ini? Baik, mungkin saya minta jikalau tidak berkeberatan, ada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang bisa open cam, langsung berkenalan. Ya, mungkin mulai dari saya. Saya Riko Siaila, saya staf Perkantas di Jakarta, bergereja di GPIB. Saya mengenal Kak Aji sudah cukup lama, kami sama-sama tim musik di Perkantas. Status sudah menikah. Oke, saya datang bersama dengan istri saya, Min Giovanis. Untuk Mas Aji dan Mas Riko, saya adalah mantan DPP Perkantas Nasional. Saya di Makassar, Ketua DPC Makassar. Wow. Di Jakarta, saya sama-sama Pak almarhum Pak Siregar yang sudah dipanggil Tuhan, sekarang tinggal Pak Jonathan Prapak dan yang di Australia. Sekarang saya di lembaga Aresia Center Ministry Indonesia, bergerak dalam bidang pendidikan dan juga webinar-webinar. Sekarang saya di SDT Shalom Lampung sebagai Direktur Pasca Sarjana S1, S2 dan S3 dan mantan Rektor Institut Filsafat Teologi dan Kepemimpinan di Jakarta. Dan sekarang saya di Bekasi sebagai Prodi S2, S3 di SDT Lex. Itu adalah Doktorat Mas Ulang. Baik aktivis GMKI juga. Oke. Ya, makasih. Makasih Pak Pendeta, senang sekali bisa bergabung dan senang Bapak juga pernah berkecimpung dalam pelayanan Perkantas. Ya, senang sekali Pak. Oke, lanjut Kalina. Ya, saya Lina, saya juga staf Perkantas, kalau dulu alumni dari FTUI. Ya. Selamat sore, nama saya Ellen, staf Perkantas di kantor nasional. Ya. Halo, aku Nurani, staf alumni di Bengkulu. Salam kenal semua. Halo kakak abang semua. Perkenalkan aku Grandy. Aku alumni dari Universitas Pancasila juga. Bisa dibilang udah selesai jadi TPS. Satu wilayah dengan Bang Riko juga. Saya hanya ini aja boleh ya? Memberikan komentar terhadap sajian Mas Aji tadi, boleh kah? Oke, boleh Pak, boleh. Saya kalau kenalannya, saya ini kejebak masuk nih kalau gitu, karena bukan alumni tapi pernah pernah belajar dengan orang Perkantas ketika saya SMA, begitulah kira-kira. Saya tidak buka kamera ya, karena lagi di jalan dan senang menikmati, cuma di jalan jadi kebetulan macet, jadi agak
sedikit santai. Baik, Pak Rafael. Saya itu pernah di belajar sama orang mahasiswa perkantas ketika saya SMA tahun 92 91 begitu kira-kira. Itu kenalan singkatnya lah ya. Saya Baik. orang sana, orang Tanjung Balai Asahan, tapi sekarang tinggal di Tangsel. Saya mau komentar dengan pembicara kita hari ini. Terima kasih sudah diundang. Ya. Satu kalau boleh berkomentar, kalau kita bicara tentang bahwa bagaimana ombudsman ini tetap menjadi sebuah keputusan politik, dan politik itu dimaknai dalam arti perbaikan tatanan masyarakat, dan yang disajikan tadi menarik ya, negara-negara maju tingkat laporan masyarakatnya tinggi, sementara negara yang belum maju itu malah tampaknya tampaknya pembicara juga sepakat bahwa bukan tidak melaporkan, tapi ya segan melaporkan, kecuali kasusnya nanti sangat besar seperti yang baru-baru ini atau tentang TKI tadi ya, sekian lama begitu. Dan memang ruang-ruang celah koruptif itulah yang jadi titik persoalan kita. Nah, kalau boleh saya sebagai masyarakat memberikan usulan kepada salah satu bagian dari ombudsman adalah, bolehkah kira-kira tadi meski tadi dijelaskan bahwa kalau rekomendasi itu mungkin juga perlu dibuka pada level provinsi. Mengapa? Supaya laporan-laporan masyarakat itu proses tindakannya jauh lebih dipercaya masyarakat, lebih trusting. Karena kalau misalnya sampai Jakarta kan dibayanglah, kalau saya tinggal di Kabupaten Bengkayang, membayang Jakarta pun saya tidak terbayang. Terus saya di Tanjung Balai, membayangkan Jakarta nggak kebayang. Padahal kasus saya misalnya proses pembuatan KTP yang lama, misalnya begitu-begitu ya. Kalau saya kira perlu memang diturunkan pada level provinsi, level laporan aduan masyarakatnya mungkin perlu rekomendasi itu sampai tingkat provinsi. Meski tentu diharap bisa sampai ke... Terputus lagi Pak Rafael. Itu pertama, katakanlah usulan sebagai seorang masyarakat, karena kan bagaimanapun semakin dipercaya ombudsman ini, kalau lihat kira-kira konteks negara maju tadi, saya kira itu menunjukkan peradaban tatanan politik bersamanya lebih baik. Karena makin tidak ada laporan, malah itu buruk, karena seolah-olah tidak terjadi apa-apa di masyarakat, seolah-olah maladministratif tidak ada, kan kira-kira gitu ya. Itu kan juga hal yang perlu dikaji ombudsman sendiri, meski memang secara kualitas Jakarta lebih baik, tapi itu juga pertanyaan saya ada, tidakkah itu sentralistik? Dan apa yang sentralistik? Kadang-kadang yang panjang adalah birokrasinya menjadi jauh dan menjadi panjang. Sehingga katakanlah kalau saya tinggal di Bengkayang, saya tidak bisa merasakan apa itu ombudsman, padahal saya sebagai warga negara, andai kata saya punya masalah-masalah maladministratif, baik juga saya laporkan itu. Meski tadi dikatakan dia tidak bersifat legalistik hukum, tapi paling tidak laporan-laporan ini memberikan indikasi bahwa tatanan itu kan harus ada problematiknya untuk menunjukkan bahwa tatanan sedang mengalami dinamika kemajuan. Kira-kira gitu. Baru yang kedua, ini pertanyaan. Kalau tadi kan usulan-usulan sebagai warga negara. Yang kedua, apakah ombudsman ini bisa mendampingi masyarakat yang kira-kira tadi pada proses maladministratif itu? Karena kan masalah kita ini kan pendidikan juga rendah ya, jadi itu juga titik soal tidak melaporkan, bukan kasusnya tidak ada, tapi apakah dia bisa mendampingi? Kemudian pertanyaan saya kedua, kira-kira bagaimana supaya ombudsman ini bisa terkenal sampai level-level kabupaten? Kira-kira gitu. Makasih Mas Aji, saya senang karena boleh merasa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafael. Hati-hati di jalan Pak. Silakan Kak Aji, atau mungkin boleh nggak kita lanjutin dulu ya. Kenalan sebelum itu ada saudara saya Dion dari BNPB. Oke.
terus ada Ibu Dian Paskarina Susana, dan ada Saudara Dodi. Oke. Lanjut saja Kak Aji. Oke. Tadinya saya mau dengar suaranya Dion dulu tuh. Udah lama nggak ketemu Dion tuh. Kabar baik mudah-mudahan ya. Oke. Baik, Pak Rafael, terima kasih untuk usulan dan juga pertanyaannya. Nah, apakah rekomendasi itu perlu untuk dilakukan sampai tingkat provinsi? Nah, saya tadi mungkin sedikit mau menjelaskannya begini. Ada banyak laporan ombudsman, bahkan bisa dibilang hampir semua laporan di ombudsman itu selesai di tahap pemeriksaan. Gitu ya. Jadi ada juga yang selesainya bisa di tahap penerimaan dan verifikasi. Sangat sedikit, bisa dihitung jari per tahunnya laporan yang selesai di tingkat rekomendasi. Jadi kalau kita mau bikin eskalasi level kesulitan laporannya, rekomendasi itu sudah pasti untuk laporan dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, kalau hanya sebatas misalnya permasalahan KTP belum jadi gitu ya, atau ada laporan polisi yang kita sampaikan tapi tidak kunjung diselesaikan, tidak kunjung ditindaklanjuti oleh kepolisian, itu sebenarnya tatarannya bisa selesai itu di tahap pemeriksaan. Nah, teman-teman di perwakilan ombudsman di provinsi itu, termasuk saya kebetulan dalam prosesnya akhirnya juga, ya karena dulu ombudsman tuh orangnya cuma sedikit, jadi saya akhirnya juga kadang sering diminta untuk bisa memberikan semacam pelatihan gitu ya untuk teman-teman di perwakilan gitu di daerah. Itu memang kami juga akhirnya bergumulnya harus memastikan supaya kualitas di teman-teman perwakilan itu sama dengan teman-teman yang ada di pusat gitu di Jakarta. Nah, dalam perkembangannya akhirnya kami melihat sekarang sudah mulai bisa seperti itu. Harapannya akhirnya mereka bisa selesaikan laporan-laporan masyarakat di daerah itu di tingkat daerah. Jadi hanya yang memang betul-betul kalau sudah mentok terlapornya itu, kalau kita sebutnya instansi itu yang dilaporkan itu terlapor. Kalau terlapornya itu sudah benar-benar ngeyel setengah mati, nggak mau menindaklanjuti hasil pemeriksaannya ombudsman, meskipun kami menemukan ada bukti maladministrasinya, baru itu kemudian dibawa ke Jakarta untuk ditelaah lebih lanjut apakah perlu untuk dikeluarkan rekomendasi atau tidak. Jadi kami memang harus memastikan betul rekomendasi ini menjadi mahkotanya ombudsman paling ujung gitu. Artinya amunisi terakhirnya ombudsman kalau semua langkah itu sudah nggak berhasil dilaksanakan. Dan harus kami sampaikan ya, dari saya sendiri melihat apresiasinya justru banyak laporan itu yang diselesaikan oleh teman-teman di perwakilan, khususnya di provinsi. Taruhlah misalnya kemarin terkait masalah BLT ya, bantuan langsung tunai, terus kemudian masalah apalagi macam-macam dana bansos, itu bahkan akhirnya mereka selesaikan tanpa harus mengikuti birokrasinya di ombudsman secara alur gitu, karena mereka melihat ini perlu untuk diselesaikan dengan cepat. Nah, ada satu mekanisme kalau di ombudsman itu namanya reaksi cepat ombudsman atau RCO. Jadi laporannya masuk lewat mekanisme RCO langsung ditindaklanjuti. Administrasi belakangan. Yang penting mereka ini dulu terlayani dengan baik dulu gitu. Datanya ada, masuk, terus kemudian akhirnya mereka bisa dapatkan dana bansos itu. Nah, ini justru malah sering dilaporkan. Terakhir kemarin masalah CPNS itu kan banyak tuh yang lapor ke kami tuh. Itu juga akhirnya harus lewat reaksi cepat ombudsman. Karena kalau nggak pakai cara itu, maka kesempatan mereka untuk bisa maju ke seleksi CPNS berikutnya akan tertutup. CASN ya berikutnya gitu ya. Maka akhirnya dilakukan hal yang seperti itu. Jadi memang mengeluarkan rekomendasi ini bukan sesuatu yang mudah. Waktu dulu saya masih jadi petugas yang terima pengaduan langsung di depan itu, ada satu ibu-ibu yang datang bahwa dia menyatakan saya istri kedua dari seorang PNS di Kabupaten A gitu. Terus saya kesini sama ibu saya ingin mendapatkan bagian dari hak yang dinafkahi oleh suami saya dan dinyatakan itu dalam nanti untuk pensiunnya gitu dan sebagainya.
Saya tunggu ya Pak, apa kan katanya Ombudsman bisa mengeluarkan rekomendasi. Jadi saya tunggu ya selama 1-2 jam ini biar saya bisa bawa pulang rekomendasinya. Wah ya nggak bisa begitu gitu. Saya sampaikan bahwa ya rekomendasi itu kalau kami sudah melihat memang tidak ada upaya dari instansi terlapornya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku gitu ya, supaya mereka memperbaiki maladministrasi yang mereka lakukan. Itu akhirnya kadang-kadang ya harus diakui ada pelapor yang justru mereka tidak paham, ataupun kalau mereka paham mereka berusaha untuk bisa mengakali gitu ya. Itu yang juga kami sesalkan, banyak yang jadi seakan-akan seperti oportunis gitu loh untuk bisa mendapatkan satu kepentingan mereka. Nah, ya dari dalam hal-hal seperti itu akhirnya ada yang mengatakan Ombudsman terlalu birokratis gitu ya. Tapi di sisi lain harus diakui bahwa sebenarnya itulah yang justru menjaga Ombudsman supaya tidak mengikuti kepentingan-kepentingan masyarakat yang punya kepentingan sendiri gitu. Nah, apakah Ombudsman bisa mendampingi masyarakat? Jawabannya sebetulnya tidak. Walaupun Ombudsman memperjuangkan dari satu sisi keadilan ya, itu memang harus dilihat secara proporsional. Ombudsman punya prinsip imparsial, artinya tidak boleh memihak satu pihak. Makanya ketika ada masyarakat yang minta agar didampingi pada saat proses di pengadilan, ya kami nggak bisa melakukan itu. Jadi biar itu berlangsung, kalau ada permasalahan silahkan disampaikan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung gitu ya, atau di Komisi Yudisial, sehingga ketika akhirnya berjalannya proses di pengadilan mereka bisa mengetahui apakah ada kejanggalan atau tidak. Kalau ternyata ada kejanggalan di dalam proses administrasi pelayanan publiknya, baru boleh dilaporkan ke Ombudsman. Prinsip yang kedua adalah mendengarkan kedua belah pihak. Jadi Ombudsman harus betul-betul mendengarkan baik dari sisi pelapor maupun juga sisi terlapor. Jadi kita minta klarifikasinya biasanya ke instansi terlapor setelah kita terima laporan. Apakah betul laporan yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu A kepada instansi Anda, mohon kiranya bisa memberikan klarifikasi. Kalau ternyata kita perlu untuk inspeksi ke lapangan, ya kami akan investigasi ke lapangan. Kalau memang diperlukan untuk memeriksa dokumen, ya kita akan minta dokumen-dokumen dari mereka, karena memang itu kewenangannya Ombudsman. Nah, hal yang seperti itu, sehingga akhirnya kami akan cross-check apakah memang betul seperti apa yang dilaporkan atau tidak. Ya, seringkali akhirnya justru Ombudsman tidak menemukan maladministrasi sebagaimana yang dilaporkan, sehingga ini perlu kami sampaikan ke terlapornya. Jadi terlapor akhirnya bisa memahami bahwa ya betul memang Ombudsman itu ada di kedua belah pihak. Nah, dalam posisi ketika kami menerima laporan sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan, itu sebetulnya harus clear bahwa Ombudsman menghargai privasinya mereka, sehingga seringkali data-data tersebut nggak bisa kami keluarkan. Beda mungkin dengan kalau Bapak Ibu pernah mengakses aplikasi SP4N Lapor ya, di www.lapor.go.id. Itu laporan apapun bisa dilihat di situ, kecuali kalau untuk yang dirahasiakan ya. Tapi umumnya bisa dilihat dan tindak lanjut dari masing-masing instansinya itu bisa dilihat. Kalau Ombudsman enggak, karena memang kami harus memahami kayak di pengadilan di penegakan hukum ada prinsip praduga tak bersalah gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi menjaga dari pelapor sendiri dan juga terlapor sendiri supaya mereka ya tidak merasa dipermalukan juga. Kecuali kalau memang laporannya berkaitan dengan isu yang bisa berdampak kepada masyarakat luas. Misalnya masalah vaksin palsu beberapa waktu lalu kan kenceng banget itu ya. Nah, akhirnya Ombudsman harus mengangkat itu gitu supaya bisa menjadi perhatian masyarakat. Terus itu yang apartemen yang di daerah antara Bekasi Kerawang itu tuh yang punya Lipo itu apa ya? Oh, lupa malah. Meikarta. Nah, itu Kak, betul. Meikarta itu
itu dulu kan ombudsman dianggap terlalu jauh gitu karena menganggap Meikarta itu punya potensi maladministrasi gitu. Itu urusan bisnis, tapi akhirnya terbukti Bupati Bangka Baratnya ketangkep gitu loh, OTT, dan ombudsman udah warning dari jauh-jauh hari itu bermasalah loh, jangan sampai kejebak. Jadi jadi memang akhirnya harus melihat itu secara utuh, dan ombudsman memang harus betul-betul pada posisi profesional betul gitu loh untuk bisa menyatakan ini adil, ini enggak gitu, atau ini yang seharusnya atau ini enggak. Maka itu sebabnya kenapa nggak bisa berpihak kepada satu pihak saja. Nah, kemudian kira-kira gimana ombudsman dikenal sampai di level kabupaten kota? Ya memang itu permasalahan yang terberat begitu ya buat kami selama ini. Sebetulnya ombudsman punya kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan sampai di level kabupaten kota nih Pak Rafael. Problem klasiknya terus kemudian adalah yang pertama, anggaran. Dibandingkan dengan kementerian lain atau komisi lain, ombudsman sampai sekarang itu bergumul dengan permasalahan anggaran karena bisa dibilang kami masih masuk di level instansi dengan anggaran rendah. Gitu. Jadi agak sulit juga kalau kami harus membentuk di kabupaten kota yang jumlahnya bisa 14 ya kabupaten kota di seluruh Indonesia. Satu itu, terus kedua masalah SDM. Harus dibilang nggak mudah juga kita mencari figur profil yang bisa bisa memenuhi persyaratan gitu ya, dan memang belum lagi masalah melatih orang-orangnya itu juga butuh cost yang juga tinggi. Itu yang mungkin jadi perhatian. Kemarin tuh teman-teman dari NIAS itu juga mengajukan usulan supaya ombudsman bisa membentuk perwakilan di NIAS. Banyak permasalahan yang sebetulnya terkait dengan layanan publik itu terjadi di NIAS, itu udah sering banget kami dengar. Tapi memang yaitu dengan adanya beberapa pergumulan tadi belum bisa menjembatani sehingga akhirnya belum sampai ke taraf itu. Yang kami lakukan akhirnya kami membuat yang namanya sahabat ombudsman di tingkat masing-masing kabupaten kota. Sahabat ombudsman ini kami bentuknya itu dari lapisan masyarakat mana saja yang tertarik untuk bisa menyebarluaskan gitu ya peran dan fungsi ombudsman. Di Jogja itu yang menarik begini, ada satu pelajar, dia mau masuk SMA, kemudian dia melihat ada dugaan maladministrasi. Ada teman-temannya yang memalsukan sertifikat atau piagam kejuaraan tertentu, menang lomba gitu ya, dan kemudian dimasukkan pada saat mereka proses PPDB, penerimaan peserta didik baru. Terus dia memberanikan diri menyampaikan bahwa teman-temannya ini enggak seperti yang mereka mereka sampaikan loh, sertifikat mereka itu perlu dilihat benar atau enggaknya gitu. Nah, akhirnya ditindaklanjuti oleh teman-teman perwakilan Jogja, dan benar. Akhirnya sudah diketahui, kan itu kan akhirnya memberikan kerugian buat peserta yang lain ya, yang seharusnya mereka jujur gitu. Benar, akhirnya yang tadi memalsukan ini akhirnya nggak jadi masuk, dikeluarkan. Yang seharusnya masuk itu akhirnya berhasil masuk. Nah, si siswa ini tadi akhirnya dia tahu ada sahabat ombudsman, dia bentuk itu dengan seluruh pelajar-pelajar lain di Jogja. Sekarang itu jadi salah satu komunitas yang aktif untuk membantu masyarakat punya keinginan meningkatkan kualitas pelayanan publik gitu. Jadi ada masalah di trotoar, ada masalah di manapun, mereka akan foto dan kemudian mereka publish gitu ya. Berharap itu kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov atau Pemkotnya gitu, Pemkapnya. Terus kalau enggak, mereka akan sampaikan itu ke ombudsman. Secara rutin mereka punya
pertemuan gitu yang kemudian juga mengundang ombudsman. Nah, itu sebetulnya menarik juga menurut saya. Ada juga wadah komunitas waria, misalnya waktu itu ya juga di Jogja ini masih kontroversi juga ya. Kemudian juga di banyak daerah lain itu menggunakan nama-nama sesuai dengan wilayahnya mereka masing-masing ya, kearifan lokalnya gitu. Jadi ada yang pakai konco ombudsman atau apa gitu yang di Bali gitu ya, di daerah lain itu banyak. Nah, itu saya kira sementara yang bisa dilakukan oleh ombudsman dengan segala keterbatasan yang ada itu seperti itu, yang puji Tuhan sampai sekarang harus diakui jumlah laporan ke ombudsman itu tiap tahunnya meningkat. Ya, kami berpositif thinking saja bahwa itu juga salah satu andil dari peran sahabat ombudsman di tingkat kabupaten kota. Seperti itu Pak Rafael. Panjang ya, Rick ya, sorry ya. Nggak apa-apa Kak. Senang dengarnya. Jarang-jarang kita dengar penjelasan seperti ini. Baik, semoga itu cukup menjawab ya, Pak Rafael, untuk 2 pertanyaan tadi. Oke, kita masih ada waktu, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita malam ini? Atau ada yang ingin menanggapi juga boleh? Aku deh dikit. Kan Aji seperti, ya aku pikir aku juga sangat pasif ya melihat satu situasi gitu, nggak terbiasa juga ngadu ke pemerintah lewat ombudsman atau ngadu ke ombudsman. Nah, tadi ketika dengar yang Aji bilang itu ya, apakah baik itu kalau dalam lingkungan siswa atau mahasiswa gitu atau alumni membuat sahabat-sahabat ombudsman itu gitu, untuk kan tujuannya kan mau memperbaiki administrasi pemerintahan ya sebenarnya ya, perbaiki gitu. Apakah itu ya untuk pengkondisian supaya kita jadi kayak ngawasin lah gitu? Ya, iya Kak. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman menurut saya ya. Misalnya baik di siswa maupun di mahasiswa, menimbulkan kesadaran pentingnya mendapatkan hak atas kualitas pelayanan publik yang baik, itu yang menurut saya mungkin jarang digaungkan gitu ya. Sebetulnya ini juga wajar juga karena harus diakui media kita sendiri yang mainstream itu jarang sepertinya menganggap isu-isu pelayanan publik itu sebagai isu yang seksi gitu. Hanya sedikit mungkin yang akhirnya berpikir untuk bisa mengangkat permasalahan pelayanan publik itu di dalam headline-nya mereka. Jadi saya pikir memang mau nggak mau yang bisa kita lakukan adalah memperkuat simpul-simpul ya istilahnya di masing-masing wilayah. Betul. Nah, dan lagi memang yang perlu dilakukan ya memelihara jaringan itu sih. Ombudsman memang istilahnya inilah ya sangat-sangat open gitu loh kalau memang ada yang mau melakukan seperti itu. Bahkan ada misalnya di Papua ya, itu ada satu komunitasnya mereka memahami bahwa banyak masyarakat yang belum paham, jadi mereka kadang melakukan sosialisasi dan juga menerima laporan dari masyarakat. Mereka yang bantu bikin laporannya dan kemudian dikirim ke perwakilan di Jayapura. Nah itu sih yang saya pikir juga menarik gitu. Jadi paling tidak buat mereka yang mungkin masih ragu itu akhirnya mereka bisa menyampaikan setelah tahu ya informasinya menyampaikan laporan ke ombudsman itu seperti apa. Itu kira-kira Kak. Oke. Atau mungkin begini juga, saya kira sekarang yang mungkin perlu saya sampaikan juga, kita itu punya banyak, sekarang itu sudah punya banyak kanal pengaduan. Nah, saya cerita sedikit. Clue itu kan dulu top ya, waktu zamannya Ahok jadi gubernur gitu. Nah, bayangkan dalam waktu 3 bulan tuh kalau nggak salah mereka bisa 30.000 pengaduan kalau nggak salah. Dan itu banyak yang ditindaklanjuti. Saya tanya ke kepala Jakarta Smart City-nya waktu saya ketemu.
gimana tindak lanjutnya setelahnya. Gitu. Jadi clue itu sebenarnya adalah hanya semacam kanal masuknya gitu, pintu gerbangnya. Nanti mereka punya sistem sendiri yang namanya, kalau dulu namanya CROP gitu, apa ya? ROP-nya respon opini masyarakat kalau nggak salah gitu. Dan C-nya saya lupa apa. Dan itu tuh bisa langsung memperlihatkan misalnya kalau ada laporan terkait jalan rusak atau sampah yang tertimbun gitu ya. Itu lewat foto terus kemudian kan diketahui kan, oh lokasinya di sini. Terus kemudian dilihat mana petugas oranye yang memang terdekat dan kemudian bisa langsung dikontak dari Jakarta Smart City terus kemudian diselesaikan. Itu hitungan jam lah ya paling enggak. Itu langsung bisa selesai. Nah, sebenarnya mendorong supaya masyarakat berani itu kan salah satu tantangannya adalah meyakinkan apakah laporan itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah atau tidak. Nah, ketika itu ditindaklanjuti dan kemudian selesai, sebenarnya trust-nya masyarakat itu akan semakin meningkat. Ini yang harus dipahami oleh pemerintah, penyelenggara pelayanan publik, bahwa ketika mereka bisa berhasil menyelesaikan pengaduan, itu memberikan manfaat besar buat mereka, dipercaya masyarakat. Sehingga kemudian akhirnya ini bisa berbuntut kepada istilahnya apa ya, mouth to mouth ke yang lain gitu. Atau sekarang sosmed aja udah tinggal klik jebret gitu ya, submit langsung orang-orang pada tahu followernya, oh dia habis menyampaikan pengaduan ke pemerintah A dan kemudian ditindaklanjuti, jadi pemerintah A ini cukup responsif, saya juga mau gitu. Jadi bisa dilayani dengan baik. Hal-hal yang seperti itu juga menjadi salah satu peran yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, kembali ke masalah yang tadi, yang masalah trust itu, harus dibilang begini, pada zaman Ahok kenapa kok banyak sekali masyarakat bahkan sampai ngantri pagi-pagi di depan kantor gubernur gitu, supaya masalahnya mereka diselesaikan, karena tahu bahwa mereka dilayani, mereka tahu ada pelayanan yang mereka dapatkan dan mereka sebetulnya berhak, tapi mereka merasa nggak dapat hak itu gitu loh dengan baik. Dan ketika mereka tahu bahwa laporannya itu akan ditindaklanjuti dan diselesaikan, maka mereka akan berbondong-bondong. Jadi itu logis sih ketika akhirnya tadi yang saya sampaikan di negara-negara berkembang, laporan mereka meningkat tinggi gitu loh. Bahkan laporan-laporan yang istilahnya ecek-ecek gitu ya di kita gitu ya, itu bisa ditangani, bisa dilaporkan. Di Australia itu laporannya udah sampai tahap di mana napi itu kalau nggak puas dengan makanan yang disediakan di penjara, itu mereka komplain habis-habisan. Di kita mana bisa gitu, bisa tidur aja udah syukur gitu ya, karena memang overcrowded, overload lah di sana. Dalam kerangka itulah sebetulnya beberapa Pemda akhirnya mengikuti jejak itu. Bojonegoro, kalau saya boleh cerita, itu salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dulunya termasuk daerah miskin. Padahal itu daerah minyak, ladang minyaknya banyak gitu loh di sana. Tapi masyarakatnya itu nggak bisa naik pendapatannya. Nah akhirnya waktu bupatinya nih Kang Yoto waktu itu ya, itu membuat prinsip keterbukaan gitu. Dia katakan, saya kasih waktu 6 bulan Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan seluruh pengaduan yang masuk lewat SP4N lapor, dan dia buka ruang gitu ya, konsultasi setiap habis sholat Jumat di masjid buat di pendopo, siapa yang mau ngadu lah gitu, disediain mic, tempat duduk, ngadu. Ngomongnya sampai yang kasar-kasar gitu loh, bahasa Jawa Timuran gitu. Dan pejabat-pejabatnya udah gerah gitu dengernya. Kang Yoto bilang, ya gimana, orang mereka taunya bahasanya seperti itu kok, ya maklumi aja gitu. Dia akhirnya yang tadinya takut lewat jalan di masyarakat itu kalau naik sepeda, itu dengan ultimatum seperti itu pejabatnya akhirnya mau tindak lanjuti. Berjalannya dengan waktu, akhirnya yang didapati apa? Ada perbaikan kinerja dari masing-masing birokrat,
perbaikan di masing-masing sisi gitu ya, termasuk dari sisi prosedur pemberian izin berusaha dan lain sebagainya. Apa istilahnya, pendapatan asli daerah ya, PAD-nya mereka itu meningkat terus sampai sekarang akhirnya mereka berhasil ada di level tengah, middle, untuk pendapatan daerah yang terbanyak di Jawa Timur. Ada di posisi 10 kalau nggak salah, atau 11 gitu. Dan akhirnya masyarakatnya itu sekarang kalau mau nyapa bupatinya di tengah jalan itu nggak masalah, dan bupatinya udah nggak takut lagi istilahnya dimarah-marahin, dipisu-pisuhi lah gitu ya kalau orang Jawa bilang sama masyarakat. Itu jadi saya sih melihatnya adalah sebetulnya pemerintah juga harus menyadari pengaduan itu harusnya bukan menjadi momok, harusnya bukan mereka jadi bikin mereka alergi, tapi itu adalah peluang mereka untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dan ini yang menurut saya kalau pimpinan daerahnya pinter ya, ketika mereka berhasil di periode pertama, kalau mereka bisa mendapatkan kepercayaan lebih, mereka akan bisa lebih gampang lagi untuk masuk ke periode kedua. Secara politik ya, mestinya begitu. Mungkin itu kali. Ya, makasih Kak Aji. Ya, ini tanggapan juga dari Pak Rafael. Kultur pengawasan dan budaya malu juga menjadi pengondisian yang lama atas watak koruptif dari tatanan kita. Oke. Apakah ada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin bertanya lagi kepada saya? Silakan Pak Pendeta. Bu Riko, Mas Aji, saya kira ini sesuatu yang baik sekali. Kita ada 2 pertanyaan saya. Apakah ombudsman ini penanganannya pidana dan perdata? Itu satu. Yang kedua, menyangkut perumahan. Perumahan yang diambil oleh seseorang, BTN ya, ini BTN yang ada penyhubungan dengan bank BTN, dia sudah bayar beberapa tahun, tetapi kondisi keuangan beberapa tahun kemudian dia tidak bayar. Jadi bank mengalihkan kepada orang lain tanpa pemberitahuan kepada debitur yang pertama. Ini bagaimana bisa diselesaikan, dimasukkan ke ombudsman atau ada jalan keluar yang bisa didapat? Terima kasih, Mas Aji. Itu saya 2 pertanyaan. Terima kasih, Pak Pendeta. Mungkin ini salah satu pengaduan masyarakat. Terima kasih, Pak Jerry. Iya, sebetulnya kalau ditanya apakah ombudsman bergerak di pidana atau perdata, saya mengatakan bahwa tidak dua-duanya, Pak. Ombudsman itu bergeraknya di administrasinya. Jadi kalau di hukum mungkin ada hukum tata negara lah gitu ya. Bagian itu yang diambil, Pak. Kami melihat apakah memang secara dalam konteks administrasinya itu sudah benar atau belum. Jika terkait dengan masalah pidana, misalnya apakah seorang melakukan korupsi gitu ya, kemudian dilaporkan ke ombudsman. Nah, yang kami perlu pastikan adalah domain pelayanan publik mana yang bisa kami masuki celahnya, gitu. Sehingga akhirnya kami bisa melihat bahwa memang ada tindak pidana korupsi yang sebetulnya berhubungan dengan maladministrasi, atau misalnya masalah perdata yang terjadi antara itu tadi yang Bapak sampaikan antara bank gitu ya dengan seorang kreditur misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kaitannya dengan masalah perdata yang paling gampangnya juga mungkin misalnya ada 2 tetangga, yang satu punya pohon dan kemudian dia masuk ke ke halaman tetangganya, kemudian dipotong sama tetangganya itu, dia marah dan kemudian berselisih. Nah, itu juga sebetulnya bukan menjadi ranahnya ombudsman. Tapi ombudsman punya peluang untuk masuk dari sisi administrasinya. Contohnya misalnya begini, Pak. Kalau yang tadi yang tetangga itu, ketika terjadi perselisihan antara tetangga, terus kemudian baik
pihak kelurahan mungkin misalnya Satpol PP atau apa gitu menengahi, dan kemudian ternyata Satpol PP-nya ini dianggap tidak adil, maka akhirnya Ombudsman bisa masuk untuk bisa memeriksa Satpol PP-nya sendiri. Dia sudah melakukan sesuai SOP atau tidak. Gitu. Kalau memang tidak, ya akhirnya kami akan sampaikan agar dilakukan sesuai prosedurnya, gitu. Selesaikan agar ada bisa memberikan keadilan bagi kedua tetangga ini. Gitu. Nah, dalam konteks yang tadi Bapak sampaikan misalnya terkait dengan bank dan masyarakat gitu ya, atau kreditur ini, kalau banknya itu bank yang dananya itu berasal dari APBN atau APBD, Pak, itu bisa menjadi ranahnya Ombudsman. Kami akan lihat apakah memang klausulnya pada saat perjanjian kreditnya itu seperti itu. Artinya kalau memang tidak dibayarkan, kemudian akan bisa dialihkan dan dijual ke pihak yang lain. Kalau ternyata tidak, nah banknya bisa bisa kami sarankan untuk bisa melakukan perbaikan gitu. Kami bahkan bisa sampai rekomendasi gitu ya. Nah, permasalahannya terus kemudian apakah banknya swasta atau BUMN atau BUMD tadi? Kalau ternyata banknya swasta, kami nggak bisa langsung masuk, Pak. BTN, ini BTN. Oh, BTN ya, Pak? Ya, kalau ya, BTN. Itu bank negara, dong. Betul, kalau BTN bisa, Pak. Nah, ini kalau konteksnya banknya bank swasta, maka kami nggak bisa langsung masuk ke bank swastanya, tetapi lewat OJK-nya, Pak. Karena otoritas jasa keuangan BTN itu mengambil alih tanpa memberitahukan debitur yang kredit rumah itu. Tiba-tiba dialihkan ke orang lain. Karena niat baik dari debitur untuk melunasinya. Ya. Jadi pihak ketiga itu yang bukan bank, tapi pihak ketiga yang dikasih ke bank, kasih ke dia itu, apakah itu akal-akalan permainan di situ. Jadi dia minta harga itu 3 kali lipat dari yang mau lunasin itu. Nah, ini itu soalnya. Jadi apakah ini bisa dibawa ke ranah Ombudsman gitu? Itu maksud saya, Pak. Kalau BTN sih sepanjang karena memang dia dapat anggaran dari APBN gitu ya, Pak. Itu masih bisa, Pak. Jadi bisa disampaikan ke Ombudsman itu. Meskipun memang sebetulnya kami juga mendorong supaya bisa juga disampaikan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi memang karena sesuai kewenangannya, Pak. Kalau OJK itu mengawasi terkait dengan lembaga-lembaga keuangan, termasuk BTN itu tadi. Gitu. Tapi juga bisa lewat Ombudsman supaya nanti bisa dilihat apakah memang klausul di dalam perjanjiannya seperti demikian gitu, akhirnya memberikan kewenangan BTN melakukan seperti itu. Kalau tidak, BTN harus bisa memperbaiki kesalahannya. Kira-kira seperti itu. Saya jadi teringat begini. Dalam penyelesaian laporan oleh Ombudsman itu kadangkala, Pak, yang terjadi tidak semata-mata lihat secara harafiah apa yang ada di peraturan. Gitu. Saya mengambil contoh seperti ini. Dekade yang lalu ya, antara 2000 sampai 2010 itu ada satu kasus di mana sekelompok warga di Kebumen itu mendirikan rumah di bawah di bawah kabel sutet tegangan tinggi. Padahal harusnya mereka nggak boleh. Tapi karena mereka sudah bertahun-tahun di sana dan mereka akhirnya harus digusur oleh PLN. Nah, mereka akhirnya minta kalau kami digusur, kami sudah membangun sekian lama, apa nggak ada pertimbangan dari PLN? Kami mintanya diberikan kompensasi sesuai dengan harga yang seharusnya, gitu ya, harga jual tanahnya. Nah, harus diakui kalau semuanya sampai bersikeras untuk menggunakan dalil hukumnya, itu warga di Kebumen pasti nggak akan bisa mendapatkan haknya mereka lah, Pak, gitu ya. Akhirnya Ombudsman melakukan mediasi. Nah, ini yang sebetulnya kami memahaminya Ombudsman melakukan langkah-langkah kemanusiaan lah, kira-kira gitu. Memanusiakan pihak-pihak ini kan bukan hal yang mudah.
Sehingga akhirnya PLN berusaha untuk diberikan pemahaman-pemahaman. Singkat cerita, akhirnya PLN setuju untuk memberikan uang ganti rugi lah kira-kira gitu untuk masyarakat. Nah ini sebetulnya lebih ke arah kepatutan, bukan ke masalah hukumnya. Jadi di satu sisi kami pasti akan perlu untuk melihat mana yang harus dan mana yang menjadi kepatutan gitu. Sehingga akhirnya yang muncul adalah win-win solution menghasilkan itu. Kami sih berharap Pak semua laporan itu bisa kami tangani seperti itu gitu ya, mudah-mudahan, dan tidak mengecewakan masyarakat. Ini memang jadi pergumulan karena nggak mudah gitu loh untuk bisa melakukan semua hal itu ya. Baik, terima kasih Mas Aji. Terakhir saya bisa minta nomor telepon untuk saya bisa kontak-kontak Bapak. Nomor telepon Pak Aji ya. Saya nanti di chat saya tulis ya. Oh, saya pakai HP jadi. Oh, oke ya. Ya. 08 0817 ya 989 ya 6462. Oke, makasih Mas. Langsung dikasih ya. Terima kasih untuk jawabannya. Makasih Mas Riko. Kasih sama-sama Pak Pendeta. Makasih Kak Haji untuk pemaparannya. Bapak Ibu Saudara, kita masih ada kurang lebih 20 menit untuk kita bisa menikmati diskusi kita malam hari ini sebelum nanti ditutup. Apakah ada lagi yang ingin berinteraksi bersama dengan Kak Haji di sini? Dipersilakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari saya dulu kali ya. Bapak Ibu juga boleh chat ya. Jadi kalau tiba-tiba terpikir boleh chat di room, nanti saya akan bacakan. Ya Kak Haji, mungkin dari saya pengaruh ombudsman itu kan juga sebetulnya juga melatih kedewasaan dari instansi penyelenggara ya untuk tidak anti kritik, sehingga pengaduan itu boleh dilihat sebagai salah satu unsur yang akan menyempurnakan secara organisasi begitu. Dan dengan sendirinya timbul kesadaran moral untuk melayani tidak sekedar janji, tapi juga komitmen ya sebagai bentuk dari dedikasi begitu. Nah, salah satu fungsi dari ombudsman itu kan juga dalam hal pencegahan. Nah, kira-kira seperti apa sih Kak langkah-langkah untuk pelaksanaan fungsi pencegahan ini? Ya. Kalau untuk yang fungsi pencegahan sebetulnya ada beberapa yang sudah dilakukan. Nah, cuma memang masing-masing pimpinan di ombudsman itu punya pemahaman atau punya visinya masing-masing dia. Jadi seringkali akhirnya konteks kegiatan pencegahan itu sendiri bisa berubah-ubah. Jadi kalau untuk yang selama ini kami lakukan, biasanya pencegahan itu kami mengupayakan beberapa hal, misalnya salah satunya masuknya itu lewat pengaduan sendiri yang sudah masuk ke ombudsman. Misalnya kami kumpulkan ada data-data pengaduan terkait dengan substansi tertentu, misalnya tadi agraria gitu ya. Nah, itu kita kumpulkan dan lihat apakah memang ada permasalahan sistemik yang terjadi di situ. Sehingga ketika itu muncul, intinya kita usahakan supaya kajian tersebut menghasilkan saran yang akhirnya mendorong kepada perubahan sistemnya. Dengan demikian ketika sistemnya berubah, yang kita harapkan tidak lagi terjadi pengaduan-pengaduan yang serupa. Itu konteks mencegahnya ya. Pertamanya itu dari situ. Jadi dari segi sistemnya. Kemudian yang kedua, itu dari sisi yang kita sebut dengan kepatuhan instansi untuk bisa menyediakan sarana pelayanan publik buat masyarakat. Salah satunya misalnya kami melakukan yang namanya survei kepatuhan sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, itu yang selama ini akhirnya dalam tanda kutip jadi ditakuti gitu ya oleh instansi ketika ombudsman itu melakukan survei. Kami keluarkan biasanya dari hasil survei itu hasilnya mereka masuk di zona merah kah gitu ya, itu nilainya nggak baik, atau kuning atau hijau.
Nah, nggak jarang akhirnya instansi yang dapat merah itu marah-marah gitu ya, misalnya ke Ombudsman. Salah satunya ada salah satu kementerian yang penuh dengan para jenderal gitu ya, sehingga akhirnya ketika mereka dapat merah marah-marah gitu ya, datang ke Ombudsman minta dijelaskan. Tapi akhirnya kami jelaskan bahwa ini sudah sesuai dengan kewenangan dan juga sesuai dengan aturan di undang-undang, sudah sesuai dengan bagaimana cara penghitungan di surveinya, sehingga akhirnya mereka paham. Tahun berikutnya akhirnya mereka hijau, gitu. Nah ini kan memang nggak mudah karena pasti di awal itu ada resistensi. Nah ketika akhirnya mereka sudah menyediakan sarana prasarananya dengan baik, taruhlah gini gampangnya, di website mereka taruhlah informasi tentang kalau mau mendapatkan layanan mereka itu akan butuh waktu berapa lama, biayanya berapa, waktunya, dan juga kemudian ada janji mereka yang kita sebut dengan maklumat pelayanan. Kalau mereka tidak memberikan pelayanan yang baik, mereka bersedia menerima sanksi, bla 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 gitu. Itu ada tuh, harus disebut itu di dalam website. Nah hal-hal yang seperti itu kita dorong supaya mereka tampilkan sehingga masyarakat tahu gitu. Kalau mau mendapatkan layanan ke mereka itu jadinya seperti apa gitu, mereka punya bayangan. Sisi lain lagi sebetulnya kalau dulu kami memang melakukan upaya pencegahan itu lewat sosialisasi gitu ya. Tapi harus diakui bahwa ya itu memang butuh kos yang besar, sehingga mendorong masyarakat misalnya untuk mau melapor itu juga kos yang besar. Itu sebabnya kenapa akhirnya yang salah satu yang dilakukan adalah membentuk itu tadi sahabat-sahabat Ombudsman itu tadi, supaya nanti akhirnya bisa bisa membuat masyarakat berani untuk menyampaikan laporan, atau juga akhirnya masyarakat memahami lah gitu hak-hak mereka untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Apalagi ya saya kira mungkin sementara itu ya, memang sementara untuk hal-hal yang lainnya Ombudsman terlibat di beberapa kegiatan, misalnya seperti yang tadi saya bilang SP4N Lapor. Jadi kita kerjasama dengan Kemendagri, Kominfo, Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden. Nah, lewat ini juga sebetulnya kita mendorong masyarakat berani untuk menyampaikan pengaduan. Itu juga salah satu bentuk pencegahan, karena 5 lembaga ini akhirnya juga sama-sama melakukan publikasi gitu. Sehingga akhirnya nggak cuma Ombudsman sendirian. Berharapnya akhirnya nanti ini bisa menjadi salah satu aplikasi ya, kalau orang kenal belanja itu Tokopedia atau Shopee gitu ya, yang nantinya kita berharapnya begitu ada masalah pelayanan publik mereka tahu bahwa oh ya lapor aja gitu, di SP4N Lapor gitu, aplikasinya gitu, di mobile atau di website gitu. Jadi brandnya udah langsung nangkep. Itu juga salah satu upaya yang kita lakukan. Menjawab nggak kira-kira? Menjawab, Kak Haji. Jadi dapat sense ya betapa penting dan strategis kehadiran Ombudsman di negara kita. Terima kasih Kak Haji. Ini ada pertanyaan dari Ibu Veno. Seberapa efektif penyelesaian masalah dari pengaduan yang masuk terkait leadership institusi publik tersebut? Apakah hanya efektif untuk institusi yang dipimpin seorang seperti Jokowi? Sejauh mana keterlibatan politik, kelompok dan sebagainya? Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa nih. Buat saya jawabnya juga nggak mudah gitu ya. Terima kasih Bu Veno. Seberapa efektif penyelesaian masalah dari pengaduan yang masuk terkait leadership institusi publik? Saya harus katakan begini, karena kami melakukan kajian terkait dengan pengelolaan pengaduan di tahun 2017, dan kemarin sempat ikut kursus di level pengambil kebijakan bersama dengan KOIKA, jadi ada narasumber dari Korea. Di Korea pun ternyata sama. Yang paling penting itu adalah komitmen pimpinannya. Komitmen pimpinan setiap instansi, entah itu di Pemda, kementerian, lembaga, betul bahwa leadership dari tiap pimpinan itu sangat-sangat menentukan bagaimana instansinya itu mau terbuka untuk mendorong masyarakat berpartisipasi
memberikan masukan, entah itu kritikan, pengaduan gitu ya, aspirasi, sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Itu betul sekali. Bisa dibayangkan ya silakan di Google aja berapa jumlah laporan yang masuk ke Pemprov DKI pada masanya Ahok dan pada masanya Pak Anies gitu ya. Itu juga akan bisa memperlihatkan kebijakan yang diambil seperti apa gitu, dan kemudian bisa direlasikan lebih jauh dengan konteks yang terjadi sekarang. Menurut saya, kalau saya secara pribadi diminta untuk menilai, itu semua ada kaitannya, bukan terjadi sambil lalu gitu satu persatu, tapi pasti ada relasinya. Demikian juga di pemerintah daerah yang lain. Saya kira nggak cuma di DKI, itu juga banyak terjadi di pemerintah daerah yang lain. Ketika akhirnya pimpinannya berganti dan kemudian punya kebijakan yang berbeda, itu akan berdampak kepada masalah trust. Jadi itu juga yang akan menentukan apakah tindak lanjut ombudsman ketika ada laporan masyarakat yang ditujukan kepada instansi tersebut efektif atau tidak. Gitu. Saya ambil contoh ya itu tadi mungkin ya, Menteri Pendidikan yang sebelumnya pernah menerima rekomendasi ombudsman dan kemudian ditindaklanjuti, gitu. Itu nggak ada masalah. Gitu. Tapi ketika akhirnya sekarang beberapa Menteri Pendidikan itu diberikan rekomendasi tetapi tidak dipatuhi, kemudian kelihatan ada beberapa gonjang-ganjingnya di tengah-tengah gitu, meskipun masih bisa diredam gitu. Tapi saya melihat bahwa ini pasti juga berkaitan dengan masalah leadership. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa leadership itu sangat menentukan. Oh ya, saya ambil contoh gini. Lagi-lagi saya mau mengkaitkan dengan aplikasi S4N Lapor. Laporan masyarakat ke Kota Bandung pada saat Ridwan Kamil menjadi wali Kota Bandung, juga dengan laporan masyarakat pada saat Yasona Lauli menjadi Menkumham. Gitu. Kenapa akhirnya lebih efektif? Karena mereka turun langsung di aplikasi tersebut untuk memonitor. Jadi teman-teman di kantor staf presiden itu mengamati setiap sore itu Pak Ridwan Kamil login ke aplikasi lapor dan kemudian memantau lewat comment center-nya. Jadi setiap laporan yang berhasil diselesaikan, dia akan apresiasi anak buahnya. Terima kasih Pak Kadis gitu ya, sudah menyelesaikan. Semoga bisa ditiru oleh dinas-dinas lainnya. Itu walaupun cuma apresiasi satu kalimat, wah itu berharganya setengah mati untuk kepala dinasnya. Maka itu akan bisa memboost moralnya dan mungkin juga bisa jadi salah satu peluang untuk nantinya punya kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Di sisi lain, ketika akhirnya tidak ada tindak lanjutnya, misalnya di Kumham itu Pak Yasona pasti akan tegur itu anak buahnya. Kenapa ini belum diselesaikan sudah sekian lama? Agar segera diselesaikan. Itu efeknya luar biasa, bisa langsung cepat diselesaikan. Jadi memang saya sepakat bahwa leadership itu sangat menentukan. Apakah hanya efektif untuk institusi yang dipimpin seorang seperti Jokowi? Ya, saya nggak tahu nih gimana penjabaran Jokowinya. Tapi saya berpikirnya paling tidak memang mereka yang punya integritas dan juga mereka punya keinginan untuk bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Sejauh mana keterlibatan politik, kelompok, dan lain sebagainya, kami terus terang nggak bisa bergerak sendiri, maka peran dari politik pun juga kami perlukan, misalnya salah satunya dalam kerangka dukungan anggaran misalnya seperti itu. Kalau di di DPR itu kami bermitra dengan Komisi 2. Maka dalam hal-hal tertentu kami perlu untuk menggandeng di Komisi 2 itu untuk bisa mendukung peran ombudsman lebih jauh lagi. Bahkan kadang dalam konteks pengawasan ke daerah gitu ya, kami juga bisa mendampingi Komisi 2 ketika mereka
perlu untuk mendapatkan masukan terkait dengan masalah pelayanan publik di daerah. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kak Aji. Ada tanggapan lagi dari Pak Rafael. Saya melihat bahwa Ombudsman akan makin efektif ketika civil society-nya terus berkampanye sampai ke daerah-daerah supaya kehadiran Ombudsman tidak semata-mata bersifat normatif. Jadi apakah Ombudsman pergi ke daerah-daerah dan Ombudsman provinsi berkampanye ke daerah-daerah paling tidak menciptakan tanda kutip rewel masyarakat ditumbuhkan? Ada tanggapan mengenai hal ini? Iya betul Pak. Saya sepakat itu dengan statementnya Pak Rafael bahwa Ombudsman akan makin efektif ketika civil society-nya terus berkampanye. Civil society-nya itu maksudnya tidak hanya kelompok tapi juga individu gitu ya Pak ya, maksudnya ya. Saya berharapnya memang begitu gitu. Dan memang betul. Banyak teman-teman CSO juga Pak yang sebetulnya kerjasama dengan kami gitu, misalnya Yapika ataupun juga kadang juga ICW kami berkoordinasi gitu ya dengan teman-teman lain tuh, misalnya Patiro gitu yang punya jaringan di daerah-daerah itu juga sebetulnya kami melihat bahwa dulunya Ombudsman membentuk perwakilan itu pasti pertama kalinya melihat CSO-nya Pak, aktif atau enggak. Itu sebabnya kenapa Jogja pertama kali yang dibentuk perwakilannya. Jadi sepakat bahwa memang harusnya begitu. Kalau civil society-nya terus berkembang, dia akan terus jadi lebih efektif. Kemudian apakah Ombudsman pergi ke daerah-daerah dan Ombudsman provinsi berkampanye ke daerah-daerah paling tidak menciptakan rewel masyarakat? Iya, dulu sering Pak kami membuka yang namanya, sekarang pun juga ada, tapi ya kami masih membatasi gitu, apalagi masalah pandemi. Kami punya kegiatan yang namanya Ombudsman on the spot, jadi semacam klinik pengaduan masyarakat yang kami datangi jemput bola gitu ya ke kabupaten, kota yang memang jauh dari ibu kota provinsi. Dengan demikian sebetulnya memberi peluang masyarakat untuk bisa berkonsultasi atau menyampaikan laporan mereka gitu ya ke Ombudsman. Seperti yang tadi misalnya Pak Jerry sampaikan gitu kan, itu kan kalau mereka nggak ngerti apa itu Ombudsman, mereka nggak akan mau datang gitu ya. Itu yang kita kemarin juga sudah lakukan. Untuk menciptakan masyarakat yang rewel dalam tanda kutip yang Bapak sampaikan itu nggak mudah. Memang betul ada budaya yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan di situ gitu. Tapi di sisi lain khawatirnya karena memang belum ada mungkin selama ini Pak kajian terkait dengan permasalahan itu. Karena saya melihatnya masing-masing daerah pun juga ternyata budayanya berbeda-beda gitu. Dengan demikian akhirnya membuat masyarakat memahami, istilahnya memahami bahwa mereka berhak atas kualitas pelayanan publik yang baik. Itu pergumulan sama-sama gitu ya. Mendoakan itu sama-sama. Saya sangat ini juga berharap juga itu mungkin jadi salah satu pokok doa gitu ya kalau Perkantas bikin acara gitu. Gitu. Mungkin yang alpa juga di kita adalah kalau boleh sedikit komentar lagi. Yang alpa di kita adalah bahwa penciptaan rewel masyarakat ini tidak bahasa rohani, sehingga lembaga-lembaga spiritualitas menganggap diam itu, menerima itu baik. Karena justice itu selalu di sana, bukan di dunia, kira-kira gitu. Karena kalau misalnya mereferensikan daerah-daerah basis kantong-kantong beragama, itu kan problematiknya banyak. Katakanlah gini, sekolah misalnya SD wajib ada, tanpa anak harus nyebrang sungai. Misalnya begitu. Jadi, dan itu kan hak, sesuai dengan amanat konstitusi misalnya. Tapi karena tidak dididik, tidak diajar, tidak dikampanyekan sebagai bagian hak publik, ya udah ada sekolah kecamatan bagus, kamu baik ya anaknya, kenapa rela lewat gunung, lewat sungai, lewat jembatan untuk sekolah gitu. Padahal anak itu tidak baik kalau begitu. Ada ketidakhadiran spiritualitas kita. Senang sekali temanya, sangat sosial ya. Ketidakhadiran spiritualitas kita yang memikirkan tatanan itu, saya kira itu juga sumbangan ya. Bahwa nanti negara juga wajib menghadirkan itu sebagai tanggung jawab negara atas tatanannya sebagaimana amanat konstitusi, negara ada pengelola, itu kan satu hal. Tapi kalau boleh ini karena ini PA kan begitu kira-kira ya.
Bagi saya juga kritik spiritualitas kita, ya kalau kita lihat basis kantong-kantong agama yang sangat mayoritas, katakanlah misalnya tadi seperti dicontohkan ada Nias, ada Papua, ada Danau Toba, itu kan pelayanan publiknya rendah. Kupang misalnya itu kan rendah ya, tapi lalu pertanyaannya, gubernurnya beragama yang sama misalnya begitu, bupatinya, camatnya, kepala desanya bergereja di gereja yang sama dan seterusnya. Tetapi menurut saya juga ya kalau ini terkait juga tadi bahasa spiritual, karena bahasa spiritual kita juga gagap menciptakan rewelitas itu, dianggap itu kurang baik, gitulah kira-kira, karena dianggap oh kamu ini rewel gitu. Itu padahal tadi ya, makin rewel sepanjang itu hak-hak publik, itu kan sehat. Karena dengan demikianlah tadi kalau pakai bahasa Mas Aji, ya supaya pengelola instansi itu memang menyadari dia diamanatkan konstitusi, bukan menjadi tuan atas masyarakatnya, tapi pemegang amanat, sehingga wajarlah controlling masyarakat itu diberdayakan. Tapi saya kira memang salah satu sumbangan besar masyarakat tidak rewel adalah katakanlah kantong Kristen yang saya membicarakan. Ya mohon maaf kalau tadi ya, teman ada yang tidak Kristen. Maksudnya ya di situ juga spiritualitas kita ini baru spiritualitas belum merambah ke sana ya. Makanya saya agak menolak, ini bukan soal didoakan, soal tidak didengungkan lewat mimbar, soal tidak didengungkan dalam sekolah-sekolah Kristen kita, bahwa rewel publik itu sehat loh, demi kebersamaan kita, kira-kira gitu sih tanggapan saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rafael. Baik, ya kita bersyukur untuk pemaparan perkenalan dengan Ombudsman RI diwakili oleh Kak Aji. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Juga terima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman, adik-adik yang boleh join bersama. Kiranya diskusi kita pada malam hari ini boleh memberikan kesadaran kita sebagai pemberita suara kenabian ya, baik sebagai gereja, sebagai institusi, sebagai pribadi, komitmen, dan kita juga berdoa supaya Ombudsman boleh juga menjadi tanda kutip Amos-Amos masa kini yang boleh menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan akhirnya keadilan dan kebenaran itu seperti Amos 5 ayat 24 ya. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan biarlah kebenaran itu seperti sungai yang selalu mengalir ya. Terima kasih Kak Aji untuk kehadirannya malam hari ini, kita sangat diberkati. Apakah Kak Aji boleh memberikan closing statement singkat untuk kita sebagai masyarakat? Saya kira apalagi sebagai anak-anak Tuhan, kita sebetulnya dipanggil untuk membawa damai sejahtera gitu ya, dan memang dalam konteks itu kita juga perlu untuk bisa dalam kerangka keadilan. Saya kira bagian terpenting adalah bagaimana kita bisa tidak hanya memikirkan adil itu untuk diri kita sendiri kadang gitu, tapi juga sebetulnya pihak lain, di orang-orang yang ada di kursi birokrasi gitu, mereka yang seharusnya melayani itu harus juga akhirnya mendapatkan penyadaran gitu ya, bahwa mereka berada di sana bukan untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani masyarakat. Jadi pelayanan publik yang baik, yang berkualitas itu tidak bisa hanya mengandalkan dari pihak penyelenggara pelayanan publiknya saja, dalam hal ini pemerintah, tapi juga perlu keterlibatan masyarakat. Sekali lagi saya melihat bahwa negara-negara yang maju itu partisipasi masyarakatnya itu sangat tinggi untuk memberikan masukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, sehingga mereka bisa juga mengetahui apa yang perlu mereka lakukan. Dulu kita mengenal yang namanya good governance, tapi sekarang negara-negara maju sudah bergerak kepada citizen-centric government. Jadi semua masukan, semua aspirasi masyarakat itu betul-betul diperhitungkan. Dan kita berharap negara kita ke depan juga menjadi lebih maju, tidak hanya berhenti di good governance,
tapi juga menjadi citizen-centric government. Tuhan kiranya memberkati, semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan sama-sama. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang sudah berdiskusi bersama. Saya mengapresiasi kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Riko, Kalina, terima kasih sudah mengundang. Senang untuk bisa sharing. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu, sebelum kita doa, Kalina akan memimpin dalam doa. Boleh kita open cam sejenak, kita foto bersama. Setelah itu Kalina akan tutup dalam doa. Oke, saya akan ambil foto. Silakan Bapak Ibu yang belum open cam, boleh sejenak saja open cam untuk dokumentasi kita. Oke, baik. Ya, saya akan ambil foto. Makasih. Oh, Pak Johan baru gabung. Nanti link rekaman akan dikasih ya. Cukup menarik diskusi kita malam hari ini. Oke, baik. Saya akan ambil foto. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Silakan minta Kak Lina untuk tutup dalam doa pertemuan malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu kami dapat fokus sejenak ya Tuhan kepada peningkatan pelayanan publik di negara kami. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan Ombudsman ya Tuhan untuk hadirnya lembaga ini di negeri kami. Dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan pakai ya Tuhan Ombudsman untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menghadirkan kesejahteraan yang harusnya dapat diusahakan oleh pelayanan publik, baik oleh pemerintah dan lain-lain ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk kami sebagai warga negara, berilah kepada kami ya Tuhan, makin lama kami makin bertanggung jawab dan juga makin tahu bagaimana kami ikut serta sebagai warga masyarakat untuk ikut serta mengawasi ataupun mengurusi pelayanan publik di tempat kami ya Tuhan lewat Ombudsman ini. Dan kami juga mau berdoa secara khusus saat ini juga untuk Kak Aji ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kesetiaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk terus mengabdi dan berjuang di tempat di pelayanan ini. Tuhan adalah Engkau yang pimpin, Engkau yang terus berhikmat, berikan kekuatan di dalam mengerjakan tugas dan pelayanannya di lembaga Ombudsman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami semua dalam tangan kasih-Mu, dalam berkat-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, jikalau ingin mengirimkan email, tadi Kak Aji sudah memberikan email dan juga untuk pengaduan, saya mungkin akan kirimkan ulang di room chat supaya yang baru gabung bisa notice juga ya. Oke. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk ikut pertemuan ini full, nanti kami akan kirimkan link yang bisa di-download untuk rekaman sehingga mungkin juga bisa diikuti dari awal. Oke, sekian dari kami. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Semoga keadilan dan kebenaran boleh ditegakkan di negara kita. Amin. Terima kasih Mas Aji dan teman-teman semua. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Pak Rafael. Terima kasih Pak Johan. Thank you ya Aji ya. Sama-sama. Terima kasih Kak Aji. Salam buat Kak Maria. Oh iya, disampaikan ya. Nanti kalau pandemi udah selesai, kita main musik lagi. Siap. Sama Dion mau kalian. Sama Dion ya, udah lama nih. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Rafael.